Halo teman-teman Cuan Troopers, kembali bersama dengan saya, Henry dari Sukor Sekuritas. Kita akan coba bahas yuk, apa yang akan terjadi di market sepanjang minggu ini. Tapi sebelumnya, kita akan coba lihat apa yang sebenarnya membuat leading indicator di perekonomian kita di minggu kemarin. Di sekitar hari Senin, teman-teman, di minggu lalu, kalau kita perhatikan, ada data neraca perdagangan kita baru dirilis dan ternyata hasilnya memuaskan dengan kenaikan surplus sebesar 2 miliar dolar. Padahal sebelumnya ya di bulan Januari itu cadangan neraca perdagangan kita itu surplus 1,96 miliar dolar. Jadi ada peningkatan. Data ini didukung dengan data-data yang lebih hebat lagi kalau teman-teman perhatiin, ekspor kita masih tumbuh di Februari 8,56% ya, padahal sebelumnya ada kenaikan juga 12,18%, cuma itu wajar ya, yang penting ada potensi kenaikan, berarti kan secara permintaan secara global terhadap produk-produk di Indonesia semuanya ada peningkatan. Yang kedua, yang membuat kali ini berbeda, kenapa neraca perdagangan kita lebih berkualitas, adalah impor kita yang justru naik 14,86%. Padahal kalau kita perhatikan di data-data sebelumnya, di bulan-bulan sebelum Februari kemarin, impor itu masih rata-rata negatif. Kenapa impor ini penting? Kalau teman-teman pelajari, sebenarnya komposisi dari impor kita itu didominasi oleh bahan baku. Jadi dengan impor kita selama ini masih negatif, kita masih agak ragu apakah industri manufaktur kita sudah benar-benar ekspansi atau tidak. Tetapi dengan data Februari kemarin, dengan peningkatan impor 14,86%, kita bisa melihat ini adalah titik terang bahwa kedepannya manufaktur kita sedang ada dalam track yang benar untuk dalam masa yang growing. Jadi teman-teman, ini adalah bukti dari neraca perdagangan kita semakin berkualitas dari bulan ke bulan, ada pertumbuhannya. Hari Kamis juga kemarin kita melihat di suku bunga kita diumumkan oleh Bank Indonesia dijaga di 3,5%. Padahal kalau kita perhatikan secara dolar ya, awalnya kan kita di 14.000. Ternyata kita melemah terus jadi 14.500. Sempat ada kepikiran apakah mungkin suku bunga bisa naik jadi 3,75% untuk meredam pelemahan rupiah. Tapi ternyata Bank Indonesia tetap ingin menstimulus ekonomi, suku bunga tetap dijaga di 3,5%. Sehingga untuk menstimulus ekonomi ini adalah indikator yang bagus sekali teman-teman. Berikutnya data-data yang bisa kita update ya. Ada beberapa hal di minggu lalu itu yang menjadi concern di market, yang dianggap cukup menjadi hal yang diwaspadai. Karena kenapa bisa rupiah kita naik sampai ke 14.500? Kenapa rupiah kita bisa melemah terus trennya? Teman-teman kalau perhatiin, di US Yield Treasury, jadi obligasi bonds di Amerika, itu terus mengalami rekor baru sepanjang tahun ini. Kalau kemarin sempat waktu naik ke 1,5%, market kita cukup khawatir. Sekarang bahkan ada di level 1,7%. Ada terjadi kenaikan. Kenapa? Karena Gubernur The Fed, Jerome Powell, mengumumkan bahwa suku bunga Amerika akan tetap dijaga sampai tahun 2023. Artinya, kalau kayak begitu, stimulus akan tetap besar, ditambah lagi stimulus fiskal dari pemerintahan Joe Biden dengan 1,9 triliun US dollar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini semua stimulus ini bekerja sama baik secara fiskal maupun moneter. Dan ini membuat investor itu berpikir bahwa ke depan inflasi akan makin besar teman-teman. Karena inflasi dianggap akan makin meningkat, maka investor juga akhirnya meninggalkan aset-aset yang yieldnya, yang aset yang aman ya, safe haven seperti bonds. Akhirnya yieldnya pun mengalami kenaikan ke 1,7% karena harga dari bonds kita di Amerika terus mengalami penurunan. Teman-teman juga kalau dilihat itulah yang membuat karena yield di Amerika semakin besar, orang semakin optimis bahwa Amerika akan semakin cepat pulih ditambah stimulus-stimulusnya. Akhirnya di Indonesia bonds kita dijual oleh asing sangat besar sekali. Kalau kita perhatikan di data kita itu obligasi dijual oleh asing sebesar 19 triliun. Tapi untungnya Bank Indonesia bergerak cepat. Bank Indonesia melakukan penampungan, ngebeli bonds 8,5 triliun dari 19 triliun yang dijual oleh asing. Ini bagus teman-teman. Biasanya ya kalau rupiah terjadi pelemahan 14.500, Bank Indonesia akan melakukan dua kebijakan untuk ngeredain market. Yang pertama, dia akan ngejual cadangan devisa.
Dengan ngejual cadangan devisa, kurs kita bisa lebih stabil. Pelemahannya bisa diredam. Ditambah hasil penjualan cadangan devisa kita dibeliin obligasi. Supaya obligasi harganya tidak turun signifikan dan yieldnya bisa kejaga. Tidak terlalu cepat kenaikannya. Jadi di market lebih stabil. Makanya teman-teman kita bisa lihat di saham kita ternyata masih foreign net buy-nya 512 miliar rupiah. Ini adalah sesuatu yang cukup aneh, karena biasanya kalau di bonds terjadi foreign net sell, di saham juga investor asingnya tentu akan ada kepanikan, pegang dolar dulu ngejual saham. Tapi ternyata ini terbalik, obligasinya di net sell, tapi sahamnya melakukan akumulasi net buy, masih ada net buy 512 miliar rupiah. Jadi kalau teman-teman perhatiin, itulah kenapa IHSG kita sepanjang minggu lalu, kalau kita perhatiin bursa global semuanya cukup mengalami penurunan yang cukup dalam, tapi di Indonesia hanya minus 0,03%. IHSG ditutup di minggu lalu di hari Jumat di 6356, di 6356. Jadi teman-teman, itulah data yang bisa kita update sepanjang minggu lalu ya. Baik, kita akan coba teman-teman ngelihat bagaimana arah IHSG kita di minggu ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, IHSG kita ini support pertamanya itu ada di 26260 ya, di 6260. Nanti kalau dia seandainya ada penurunan jebol support 1, maka support keduanya ada di 6170. Jadi teman-teman bisa ngelihat ketika pengen beli saham, misalnya saham-saham yang big caps, teman-teman bisa ngelihat antara range 6170 sampai 6260 ini adalah area support daripada IHSG kita di minggu ini. Resistennya IHSG kita di minggu ini ada di 6393 sampai 6430 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan angka resistennya. Saham-saham pilihan yang bisa teman-teman ambil di minggu ini, ada 4 sektor yang punya story yang cukup positif di minggu ini. Pertama, kalau teman-teman lihat tadi, sebenarnya kan dengan ekspor kita ngalamin peningkatan ya, ekspor kita ada peningkatan ditambah juga dengan rupiah yang melemah, ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan mining kita ini diuntungkan karena mereka ngejual ekspor. Biasanya misalnya kalau dia jual $2 dulu 14.000, 2 dikali 14.000 kan misalnya 18.000. 28.000 ya, 14 dikali 2, 28.000. Sekarang $2 dikali 14.500. Jadi bisa dapat 29.000. Dengan pelemahan rupiah, maka perusahaan mining kita akan mendapatkan benefit dari selisih kurs. Kedua, dengan adanya The Fed melakukan tetap bilang bahwa suku bunga akan dijaga di level yang sangat rendah sampai tahun 2023, ditambah stimulus di Amerika 1,9 triliun US dollar, ini akan membuat inflasi di Amerika akan tetap bagus dan ini akan membuat juga komoditas kita harganya bisa makin naik karena ada permintaan dan recovery ekonomi ke depannya. Jadi teman-teman bisa perhatikan sektor komoditi dan gold. Nah, apa rekomendasi saham dari komoditi dan gold yang bisa kita perhatikan? Pertama, kalau teman-teman lihat Adaro, ya Adaro ini bisa kita lihat ada pantulan, dia sudah sempat dari sideways, dia udah breakout di atas 1240. Jadi teman-teman, selama Adaro masih di atas 1240, mendekati 1240, teman-teman boleh buy Adaro. Nanti potensi naiknya sampai ke 1360 untuk resistennya. Jadi teman-teman nanti bisa jual di 1360 untuk Adaro. Berikutnya, kalau kita lihat UNTR batu bara ini sedang diuntungkan dengan naik dari yang minggu lalu, di awal minggu lalu itu di Senin itu $86 per metric ton. Sekarang sudah naik ke $91 per metric ton, mengalami kenaikan sekitar 7-8%. Dan ditambah sekarang tetap permintaan dunia tetap tinggi ke batu bara. Jadi teman-teman kalau dilihat di situ UNTR salah satunya ya yang terimbas dengan dia jual alat berat, juga dia juga ada sentimen dari batu bara juga pengaruh positif ke kinerjanya. UNTR bisa teman-teman beli di support 21.500. Resistennya ada di 22.250 kalau teman-teman pingin jual UNTR ya. Jadi ini cukup menarik Adaro dan UNTR. Sektor kedua yang kita perhatikan adalah potensi dari baterai listrik. Memang sekitar beberapa hari yang sebelumnya di minggu lalu itu sempat ada berita bahwa Elon Musk ingin mengganti nikel menjadi besi karena besi dianggap bisa menjadi substitusi produk. Disitulah
trio dari perusahaan-perusahaan yang selama ini diuntungkan dengan kabar Tesla seperti Antam, Inco, Teens yang selama ini sudah naik cukup tinggi, terjadi penurunan yang cukup dalam. Apakah tetap bisa dibeli teman-teman? Ada kabar gembira, ternyata mobil listrik walaupun Tesla mungkin belum ada kabar positif lagi, tapi kita bisa dapat sentimen positif dari kabar Honda yang ingin relokasi dari pabriknya di India, ingin pindah ke Indonesia. Dia ingin invest 5,2 triliun. Dan Mitsubishi juga ingin menambah investasi di Indonesia 11,2 triliun sampai tahun 2025. Toyota ingin invest juga 22 triliun untuk pengembangan produksi ke depannya. Hyundai juga sekarang sudah bikin basis produksi di Bekasi. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ke depannya banyak otomotif yang mulai masuk ke Indonesia dan saya percaya develop ke depannya adalah mobil listrik ini akan menjadi salah satu riset yang akan dikembangkan terus di kemudian hari. Jadi standby buyer-nya itu bukan cuma Tesla, tapi sudah mulai banyak otomotif-otomotif besar lain yang sudah mulai ngelirik Indonesia dan bahkan sudah ingin invest di Indonesia. Jadi teman-teman bisa tetap perhatikan. Antam, kalau teman-teman sekarang pengen perhatiin, itu ada di supportnya, teman-teman bisa beli mendekati 2180. Bisa teman-teman buy karena supportnya di 2180. Resistennya nanti ada di yang terdekat di 2520 ya. Itu untuk Antam. Yang kedua Inco. Inco supportnya ada di 4475 kalau teman-teman mau beli. Nanti jualnya resistennya ada di 4770 ya. Itu untuk Inco. Dan sektor yang ketiga yang kita akan bahas adalah otomotif. Teman-teman, di sektor otomotif kita dapat kabar gembira bahwa PPNBM akan didiskon juga untuk mobil-mobil yang awalnya hanya untuk yang 1.500 cc ya. Sekarang bahkan yang 2.500 cc pun asal komponen lokalnya 70% di Indonesia itu bisa mendapatkan benefit tax. Ya, dan ini nanti pengaruhnya paling besar kemana? Mobil yang dapat benefit ini sudah dikonfirm bisa Innova dan Fortuner untuk beberapa tipe tertentu ya. Innova dan Fortuner itu mendapatkan bisa diskon juga. Jadi ini adalah produknya Astra. Nah teman-teman bisa buy Astra, supportnya di 5675, resistennya ada di 5825 sampai 6100 ya. Jadi belinya di 5675, resistennya di dekat 5825 sampai 6100. Jadi teman-teman bisa perhatikan Astra, apalagi Astra sebagai holding, dia juga di bawahnya kan ada UNTR, tadi juga sempat kita bahas harga call naik terus. Jadi teman-teman semua bisa lihat bahwa sentimennya cukup bagus ke Astra ke depannya. Itu saja mungkin teman-teman rekomendasi dari Weekly Dose dari minggu ini. Semoga teman-teman cuan selalu, sukses selalu buat teman-teman. Bye-bye.